bisa dijelaskan Pak, datang ke Komnas HAM ini sedang ada apa? Baik, terima kasih rekan media yang sudah berkenan untuk ikut dalam kegiatan ini. Kami datang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, memang punya tujuan khusus terkait adanya dugaan pelanggaran yang sangat mendasar dalam hal penegakan hukum ya. Kami di sini mengirimkan surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum penyidik Direskrim Polda Jambi, dalam hal ini Jatanras, dalam hal penangkapan Muhammad Habib Pramudia. Pramudia ini adalah seorang mahasiswa yang saat ini sebagai mahasiswa di salah satu perguruan negeri yang ada di kota Jambi. Namun dalam perjalanan yang bersangkutan ini diduga melakukan tindakan yang berkait dengan tindak pidana 365 atau kekerasan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Kami menyampaikan bahwa perbuatan yang Habib lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum, diduga melakukan perbuatan. Namun dalam penegakan hukum tentunya kita harus prosesnya harus jelas. Dalam hal ini kita menggunakan azas praduga tak bersalah, itu menandakan bahwa proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, namun dalam pelaksanaan penangkapan tersebut diduga melakukan abuse of power atau kelebihan kewenangan yang dilakukan oleh oknum penyidik tersebut. Ya. Sehingga kami melihat perbuatan ini haruslah dilakukan dengan secara profesional sesuai dengan aturan hukum. Kami sudah datang ke sini untuk mengadukan tindakan penyidik tersebut. Ya, kami berharap Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Bapak Divisi Propam Polri, termasuk Bapak Kapolda Jambi untuk memberikan atensi khusus terhadap tindakan oknum penyidik yang melakukan kebrutalan terhadap oknum atau masyarakat yang melakukan tindakan pidana yang kami anggap ini suatu perbuatan juga harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kami perlu menggarisbawahi bahwa tindakan ini harus sejalan dengan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang mana dilakukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan kepada rekan media. Harapan kami mohon dibantu untuk diberikan atensi kepada pimpinan terkait, terutama Bapak Kapolri dan Divisi Propam serta Bapak Kapolda Jambi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, Pak, bisa dijelasin nggak sih untuk hal yang tidak menyenangkan buat klien Bapak itu apa? Dapat kami sampaikan bahwa akibat tindakan kebrutalan dari oknum penegak hukum yang ada di Direskrim Polda Jambi mengakibatkan dua kakinya saat ini, ya, yang pertama satu yang sebelah kanan itu sudah diamputasi akibat dilakukan penembakan lebih dari 10 munisi yang dilayangkan ke kaki klien kami, sehingga mengakibatkan satu kaki kanannya itu sudah diamputasi, sehingga yang satunya lagi saat ini patah dan dilakukan pengobatan. Yang kami dapat informasi saat ini seperti itu dan masih dalam perawatan juga. Nah, sehingga kami memberikan informasi ini agar menjadi atensi pimpinan Polri khususnya. Kronologisnya itu ditembak itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Pada saat penangkapan di hotel oleh tim Jatanras, hotelnya Hotel Harisman yang beralamat di Jalan Profesor Dr. Muhammad Yamin SH, Payo Lebar, Kecamatan Jilutung, Kota Jambi. Klien kami terlebih dahulu diamankan di sana, lalu dibawa berkeliling dulu. Bukan dibawa ke Polda Jambi untuk lakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Setelah dalam perjalanan dibawa berkeliling tersebut, tepatnya di lapangan tenis KONI, klien kami diminta untuk keluar dari mobil untuk tiarap. Setelah pada saat tiarap tersebut, klien kami dilakukan penembakan oleh oknum penegak hukum yang dalam hal ini Jatanras Polda Jambi. Itu kira-kira. Ya Pak, apa ada bukti yang disampaikan ke Komnas HAM yang sudah dimasukkan Pak? Ya, saat ini kita memang tidak mendapatkan akses, tapi kami punya gambar yang memang kondisi kakinya seperti ini. Kakinya saat ini sebelah kanan sudah diamputasi akibat tembakan yang brutal. Terus yang satunya dalam posisi pengobatan yang saat ini tulangnya terlihat. Ya, dan ini patah. Dan kami tidak membenarkan tindakan penyidik yang dianggap brutal dan tidak manusiawi dalam hal penegakan hukum. Demikian. Apakah saat itu korban berusaha melarikan diri sampai harus ditembak?
Korban sama sekali tidak melawan, mulai dari ditangkap di hotel tersebut sampai dibawa ke lapangan KONI. Nah, tidak satu pun dia melakukan perlawanan karena dia merasa memang pada saat itu dia diundang untuk ke hotel untuk diamankan di sana. Tidak sedikit pun dari pengakuan tidak ada perlawanan maupun melarikan diri karena posisi sudah berada di dalam mobil. Pak, apakah ada klarifikasi dari Polda Jambi yang kenapa mereka melakukan hal itu? Sampai hari ini kami tidak dapat klarifikasi itu karena aksesnya tertutup. Ya, kami untuk datang pun kami harus dari pihak klien pun saya merasa ketakutan sampai hari ini karena akibat dari tindakan yang kami anggap ini sewenang-wenang atau abuse of power untuk tindakan yang berlebihan menurut saya. Selanjutnya apakah ada langkah yang akan ditempuh, Pak, selain ke Komnas HAM? Kami sudah berkomunikasi dengan Divisi Propam Polri. Kami hari Jumat sudah datang ke sana menyampaikan surat pengaduan tersebut, termasuk juga ke Kompolnas. Kami berharap pimpinan yang terkait memberikan atensi khususnya Kapolri, Kapolda Jambi, termasuk Divisi Propam Polri. Kami berharap ini sangat menjadi atensi, itu harapan kami dari penasihat hukum maupun kuasa hukum dari Habib Pramudia. Tapi surat penangkapan itu ada nggak sih Pak sebelumnya? Kenapa harus janjian di hotel? Kenapa nggak di rumah? Baik, kami tidak mendapatkan informasi bahwa keluarga daripada Habib ini ya, tidak mendapatkan surat apapun. Ya. Biasanya sesuai di KUHP yang diatur bahwa setiap penangkapan itu haruslah memberikan surat kepada tembusan keluarganya, termasuk surat penangkapan, penahanan, ini harus diberikan. Namun ibu kandungnya itu tahu setelah 3 hari. Setelah 3 hari itu pun tahu dari pacarnya Habib. Bukan surat datang kepada orang tuanya. Orang tuanya yang orang tidak mampu, jauh dari akses hukum, mendapat informasi itu sangat kita sayangkan ya. Ibunya seorang pembantu rumah tangga yang mengharapkannya hasil sehari-hari untuk cukup makan dan orang tuanya sebagai buruh pabrik. Dan ini tidak memungkinkan dia untuk melakukan tindakan-tindakan. Maka itu kami selaku pemilik LBH untuk melakukan tindakan pendampingan sehingga mendapatkan akses hukum yang adil dalam penegakan hukum ini. Saat ini Afif sendiri masih di rumah sakit. Saat ini klien kami masih dirawat ya. Pada saat melakukan terapi di Rumah Sakit Bayangkara, itu setelahnya langsung dikembalikan ke lagi rutan Polda Jambi. Saat ini masih proses penyembuhan yang patah tulang tersebut akibat dari penembakan yang menurut saya berlebihan. Ya. Ulang bang tadi bang. Komnas HAM, kalau ini yang Kompolnas. Ya, ini yang psikopat. Kalau yang ini Komnas HAM hari ini dan membuat laporan di hari Senin.